yang cowok-cowok bilang katanya kalau masuk ke sekolah negeri cewek-cewek kurang banyak. Jadi bahkan mama aku bilang lebih murah daripada kuliah di Indo mungkin. Iya bener mbak, Jatuhnya lebih murah daripada kuliah di Indo. Terus halo Sobat Indonesia, balik lagi sama aku Tasya, Jessica di channel Ni Hao Indonesia. Kalian masih bingung kan? Kali ini kita kelihatan lebih santai, Santai, boneka. terus settingannya juga berbeda. Karena kali ini kita mau ngenalin series baru kita, yaitu Super Suara Pelajar. Jadi di series kali ini kita mau menyuarakan keluh kesah, curhatan, pokoknya semua sharingannya ya, pelajar-pelajar yang di Taiwan, pelajar Indonesia ya, yang ada di Taiwan. Nah, untuk edisi perdananya baru aku nih sama Jessica yang ada di sini karena kita bakal ngebahas topik yang hangat banget. Bener. Tapi nanti di edisi berikutnya kita bakal muterin kampus-kampus yang ada di Taiwan. Kita bakal Taiwan. touring, mantap. Dan kita bakal kayak menanyakan Kira-kira soal mereka. keluh kesahnya, positif negatif kayak gitu. Jadi pastiin kalau kalian harus selalu nungguin series ini. Jangan lupa like dulu video ini. Dan subscribe juga ke channel Ni Hao Indonesia. Oke. Jadi topiknya adalah kita mau bahas soal universitas negeri dan swasta Yang ada di Taiwan. Betul. Kebetulan aku di sini masuk ke universitas swasta dan Tasya Masuk ke universitas negeri. Iya. Kayak gitu. Jadi kita bakal langsung kupas habis-habisan. Oke, jadi aku mau mulai nih menyuarakan keluh kesahku. Oke, boleh. Kuliah di sekolah negeri, di universitas negeri. Menurut aku pasti yang orang bakal mikir adalah nggak enaknya itu masuknya susah. Oh iya, denger-denger susah Ya, menurut aku itu udah yang paling basic. Orang-orang pasti mikirnya beda negeri dan swasta, negeri masuknya lebih susah. Dimana karena masuknya lebih susah, jadi pasti orang-orang beranggapan kalau pelajarannya itu jauh lebih susah. Jadi kayak lebih singku gitu loh, kayak waktu mainnya lebih sedikit dan segala macam. Padahal menurut aku kayak nggak bisa dipukul rata gitu juga. Kayak kan kita harus ada jurusan juga, ada juga Benar. mungkin yang sekolah negeri tapi santai-santai dan dia juga personality orangnya. Ya memang, tapi bener sih rata-rata masuk negeri jauh lebih susah. Terus menurut aku nggak enaknya lagi mungkin lebih ke fasilitas. Fasilitasnya kenapa? Iya mungkin kayak fasilitas, kalau komputer pasti ada lah, lab semua bagus apa, tapi lebih kayak misalnya dorm, kayak gitu-gitu menurut aku pasti swasta bakal lebih bagus gitu loh. Kita tuh menangnya karena kita murah aja, tapi mungkin fasilitasnya nggak sebagus itu, tapi masih layak lah untuk ditinggali gitu. Aku paling itu sih, sama mungkin pandangan-pandangan orang kali yang nggak enaknya. Pandangan orang tuh kayak selalu menganggap kalau misalnya kita sekolah di negeri, jadi kita tuh lebih pintar, jadi kayak anggapannya kita harus tahu. Tapi menurut aku nggak harus kayak gitu. Iya, jadi kayak, lu sekolah di negeri ya? Berarti harusnya lo tau ini dong. Terus kalau kita nggak tahu, mereka kayak, buat apa lu sekolah di negeri? Kayak, Aduh, apaan sih? iya, padahal kan beda negeri dan swasta cuman ya statusnya doang, gitu-gitu doang, nggak berarti setiap orang sama gitu kan. Benar-benar. Nggak enaknya menurut aku itu. Terus satu lagi, kemarin aku ada nanya sama teman-teman aku ada research gitu ke sekolah-sekolah. Kenapa? Yang cowok-cowok bilang katanya kalau masuk ke sekolah negeri cewek-cewek kurang banyak. Jadi mungkin karena cewek-cewek yang tangguh, jadi mungkin mereka lebih suka cewek-ceweknya yang nggak tangguh mungkin. Maksudnya kan kalau cewek-cewek tangguh berarti kan yang lebih cuek penampilan, kayak gitu. Kayak aku kan kebetulan anak teknik. Aku kalau kuliah tuh bener-bener kayak cuma bangun tidur, Oh, jadi cewek tangguh. sikat gigi. Siap. Beda banget deh sama yang kalian lihat kalau di kamera. Iya bener sih, aku juga kalau misalnya ke kantor tuh udah bodo amat, yang penting masuk Kok ke kantor? Salah. Ke sekolah, kalau misalnya ke sekolah tuh bener-bener kayak Bodo males amat. banget, yang penting gue masuk gitu. Kalau kamu gimana swasta? Swasta, gak enaknya ya? Gak enaknya tuh kadang diremehin orang sih. Kayak, ih lu masuk ke uni mana? Ini, universitas swasta gitu. Kayak, oh, kalau negeri, wah gila keren banget, kok bisa masuk situ, susah ya gini-gini, pasti keren banget ya. Reaksi orang pasti beda. Iya, bener banget, kayak gitu reaksinya. Padahal sebenarnya ini bukan membela swasta ya, tapi emang kenyataannya kalau misalnya swasta yang bagus itu kadang bisa mengalahkan negeri yang biasa aja gitu. Kadang ngerti gak sih kalau sekolah tuh ada bagusnya sendiri gitu loh. Misalnya sekolah A lebih bagus di jurusan teknik, sekolah B jurusan bisnis gitu loh. Gitu. Itu doang. Negatif ya? Wah. Mahal sih, mahal banget dibanding. Iya, dulu ada yang pernah bilang mungkin masuk ke swasta lebih gampang, tapi uang yang dikeluarin harus lebih banyak. Mahal soalnya. Karena swasta ya, tapi fasilitasnya juga bagus. Karena kita udah bayar uang sekolah mahal-mahal, tapi fasilitas yang di-provide juga bagus gitu. Jadi Kayak dorm kalian juga sih jauh lebih bagus gitu. dormnya lebih enak sih. Sekarang kita move on ke yang enak-enak. Siap. Oke, yang paling enak dari kuliah di sekolah negeri adalah
murah. Ya udah gila, bener-bener baginya tuh bisa 2 kali lipat. setengah harga, Ya, parah banget deh. aku mungkin 30 ribuan lebih, tapi itu nggak sama dorm ya. Kamu mungkin bisa 60 ribu. Aku udah mulai ribut, terus kayak jurusan di sini kan teknik ya, harus teknik lebih mahal. Aku ya jurusan yang food home itu loh, jadi mahal banget sih. Lebih murah daripada kuliah di Indo mungkin. Iya bener mbak. Jatuhnya lebih murah daripada kuliah di Indo. Sama mungkin positifnya lagi, balik lagi ke reaksi orang nih. Kayak kesannya tuh kayak negeri lebih oke aja. Jadi mungkin itu yang jadi positifnya anak-anak yang kuliah di negeri, kayak karena kita megang, oh kita kuliah di negeri. Padahal sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak jadi ukuran gitu. Kadang bisa aja swasta lebih bagus gitu. Cuma yang menang negeri. Iya Gitu. Kalau swasta ya, bagusnya fasilitasnya udah pasti. Dia bener-bener kolam renang yang bagus, bener-bener kayak bagus banget. Aku sampai kaget. Terus library-nya ya. terus kayak perpustakaanku tuh wah gila, bagus, aku suka banget perpus. Plusnya juga kalau bagi teman-teman yang kurang pede kuliah bahasa Mandarin, di universitas swasta itu banyak yang menyediakan jurusan dengan bahasa pengantar Inggris gitu. Jadi itu positifnya sih. Terus ada satu lagi bagusnya swasta, ada jurusan International Relation tapi bahasa Inggris. Hubungan internasional, tapi kan kalau misalnya di sekolah lain, sekolah negeri pastinya itu pasti pengantarnya bahasa Mandarin, which is bakal susah banget belajarnya. Nah di sekolah swasta tuh ada lah yang menyediakan dalam bahasa Inggris. Bahkan murid-murid yang masuk ke jurusan itu Inggrisnya tuh udah bagus banget. Oh, orang-orang tawan, Bener-bener orang tawan yang udah jago banget Inggrisnya gitu. Aku mau nambahin satu lagi positif swasta. Menurut aku banyak sekolah-sekolah swasta yang lebih penjurusan gitu loh, kayak misalnya ke fashion, Iya ke musik. Bener, Itu pasti kamu larinya lebih sering ke swasta, lebih karena mereka tuh lebih detail. detail. Iya, ada jurusan yang benar-benar pokoknya gue tentang fashion, ini tentang Ada musik. advertising juga, Iya. advertising gitu. Jadi kayak banyak macem. lebih detail aja. Nah, jadi Sobat Nihao, itu dia suara aku dan Jessica yang semoga bisa mewakili suara-suara teman-teman yang berkuliah di universitas negeri maupun di universitas swasta. Saya balik lagi, menurut aku mau kalian kuliah di universitas manapun itu tidak menjadi tolak ukur kualitas diri kalian. Betul. Menurut aku Yang menjadi tolak ukur adalah diri kalian sendiri. ya kan, nggak berarti kuliah di negeri lebih pintar, nggak berarti kuliah di negeri lebih pintar bahasa Mandarin segala macam, Iya. enggak. Yang penting kalian mau berusaha dan selalu mencoba. Nah, jadi sekian dulu buat topik kita di episode kali ini. Nantinya yang tadi udah kita bilang, kita bakal keliling-keliling. Masih bakal banyak lagi topik-topik lain yang bakal kita bahas. Jangan kemana-mana, selalu tunggu series ini dan series yang lain-lainnya ya. Dan selalu temuin video Nihao Indonesia tiap hari Sabtu dan Jumat Jam 8 malam. Aku Jessica. Aku Tasya, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye.